Menjelang revolusi pertama, tak ada kata mundur sebelum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Keloris Nusantara, ketemu lagi dengan saya, Daeng Kelor. Dan insya Allah pada sesi ini saya akan membuat sebuah simulasi perhitungan tentang bagaimana memulai bisnis Kelor ini. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Plaza Desa Indonesia ini mempunyai program besar yang namanya Gerakan Kelorisasi Nusantara. Ya, jadi memang insya Allah ada mimpi besar memang untuk mengkelorkan Indonesia. Nah, GKN ini, Gerakan Kelorisasi Nusantara ini, melahirkan program yang namanya 10 juta kelor di Sulsel, Sulawesi Selatan. Nah, inilah yang saya mau buatkan simulasi. Bagaimana supaya 10 juta kelor di Sulawesi Selatan ini secara teknis bisa masyarakat memahaminya dan sekaligus bisa menjadi gerakan bisnis. Ya, jadi karena memang kemarin kami jelaskan bahwa ini dua sisi antara gerakan kemanusiaan dan gerakan bisnis. Nah, karena banyak sekali yang minta, sebetulnya video ini belum mau saya buat, belum saatnya, akan tetapi karena terlalu banyak ya teman-teman yang minta, coba dibuatkan dong untuk video pembelajarannya atau simulasinya seperti apa supaya kita juga bisa memahami. Ya, sehingga di sesi ini saya akan membuat video itu. Sebetulnya belum ya secara konsep saya belum bisa membuat ini karena masih ada beberapa video yang harus saya buat sebelumnya. Akan tetapi karena permintaan teman-teman calon petani mitra Plaza Desa Indonesia dan teman-teman tim, ya sudah, hari ini saya akan buat. Pertama, saya mau jelaskan bahwa gerakan kelorisasi Nusantara dalam konteks bisnisnya ini tidak berbasis lahan, tapi berbasis mesin pengering. Ya, kenapa harus berbasis mesin pengering? Karena kami komitmen agar kelor Indonesia adalah kelor terbaik di dunia. Sehingga kami tidak mau asal-asalan. Bahwa kemudian kelor itu bisa dikeringkan dengan cara dijemur langsung di matahari. Iya, silakan saja kalau mau melakukan itu. Tapi khusus untuk Plaza Desa Indonesia, karena memang kami diajarkan oleh guru kami, Kang Dudi, CEO PT Moringa Organik Indonesia, bahwa kita ini quality based. Ya, kita mengedepankan kualitas, tidak mengedepankan kuantitas. Nah, hari ini saya mau padukan antara kualitas dengan kuantitas. Bahwa kemudian gerakan kelorisasi Nusantara ini jalan, tentu saja ini basisnya kuantitas. Tapi tidak berarti bahwa kualitasnya ini harus diabaikan. Sehingga Plaza Desa Indonesia tetap taat terhadap SOP MOI. Ya, kami taat di sini. Dan salah satu SOP-nya MOI adalah mesin pengering MP15. Ya, tipe MP15. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja mesin ini seperti apa. Jadi kira-kira begini gambarnya. Gini, ya walaupun gambarnya jelek tapi ya cukup dipahami saja lah bahwa yang dimaksudkan ini adalah mesin pengering. Ya, kira-kira beginilah.
Ya. Nah, cara kerja mesin ini kira-kira begini. Mesin ini kapasitasnya 10 kilogram daun basah. Ya. 10 kilogram daun basah. Jadi ini per hari. Jadi per hari mesin ini bisa menampung daun basah sebanyak 10 kilogram masuk di dalam mesin ini. Nah, setelah 24 jam, daun kering keluar dari sini. Sehingga menjadi 2 kilogram. Ya, jadi saya ulangi, tadi masuk 10 kilogram, lalu kemudian keluar menjadi 2 kilogram. Berarti rendemennya itu sekitar 20%. 10 menjadi 2. Jadi ada 8 kilo penyusutan dari basah menjadi kering. Nah, ini per hari. Per hari. Sehingga jika dikalkulasi, kalau mesin ini dalam 1 bulan, tidak perlu kita menghitung 30 hari atau 30 kali, tapi cukup menghitung 25 kali saja. 25 kali. Artinya 25 kali 24 jam. Mesin ini bekerja. Nah, hitungannya kalau seperti ini, berarti karena per hari itu kebutuhan daun basahnya adalah 10 kilogram, kalau mesin ini bekerja selama 25 kali dalam 1 bulan, maka 10 kilogram dikali 25 kali. Ya, 25 kali. Maka kebutuhan kita terhadap daun basah adalah 10 dikali 25. Itu berarti 250 kilogram. Inilah kebutuhan daun basah dalam sebulan terhadap mesin pengering ini. Jadi mesin ini dalam sebulan membutuhkan 250 kilogram daun basah. Kenapa? Karena sekali lagi saya ulang kembali, kenapa 250 kilogram? Karena per hari dia butuh 10 kilogram dikali 25 kali operasi dalam 1 bulan. Sehingga ketemu angka ini. 250 kilogram per bulan. Nah, kita coba lihat. Kalau mana? Di sini. Di sini. Kalau 250 kilogram dalam 1 bulan itu rendemennya 20%, maka dia menghasilkan daun kering sebanyak 50 kilogram. Atau kalau sahabat-sahabat Keloris Nusantara ini mau lebih gampang menghitungnya, ya tadi kan ini nih, 10 kilogram per hari menghasilkan 2 kilogram per hari. Berarti dikali aja 2 kilogram dikali 25 sama dengan 50 kilogram, sama saja. Ya. Jadi mesin pengering ini, nah kesimpulannya begini. Mesin pengering ini per hari menghasilkan 2 kilogram daun kering. Dikali 25 kali sama dengan 50 kilogram daun kering DK.
Inilah hasilnya selama 1 bulan. 50 kg daun kering. Ya. Nah, 50 kg daun kering inilah yang dibeli oleh Plaza Desa Indonesia dengan harga Rp50.000 per kilogram. 50.000 kilo, atau kalau kurang jelas di sini saya hapus ya. Oke. Kesimpulannya adalah mesin pengering ini menghasilkan 2 kg per hari dikali 25 kali operasi di dalam 1 bulan. Berarti hasilnya 50 kg per bulan. Nah, 50 kg per bulan inilah yang kami beli dengan harga Rp50.000 per kilogram. Dan ini kami kontrak dengan petani. Tidak ada fluktuasi harga di sini. Bahwa kemudian ketika produk melimpah harga turun, tidak. Ini harga tetap. Kami langsung berkontrak dengan petani. Jadi Plaza Desa, saya mewakili Plaza Desa Indonesia, tanda tangan kontrak dengan petani bahwa ini saya beli seharga Rp50.000 per kilogram. Sehingga kalau dalam sebulan menghasilkan 50 kilo, maka 50.000 dikali 50 kilogram sama dengan Rp2.500.000. Inilah hasil kotor yang didapatkan oleh petani. Nah, kenapa hasil kotor? Karena mesin ini punya biaya listrik. Dan hitungannya biaya listrik yang dihabiskan selama sebulan itu sekitar Rp250.000 per bulan. Berarti hitungannya ini per 24 jam itu menghabiskan voucher 10.000. Karena 250 ini hitungannya adalah ketika 25 kali operasi dalam sebulan. Berarti 10.000 dikali 25, ya sama, 250.000. Inilah yang kemudian disebut sebagai HPP. Ya. Nah, kalau HPP-nya 250.000, berarti sini aja ya. 2.500.000 dikurang 250.000 sama dengan 2.250.000. Inilah bersih yang didapatkan oleh petani per bulan. Banyak yang mengatakan ke saya, aduh, terlalu kecil penghasilannya petani kalau 2.250.000. Tapi saya melihat dari sisi lain, bahwa sebetulnya konsep ini memang bukan untuk orang kaya. Ini adalah konsep home industry atau usaha rumahan untuk masyarakat yang kurang mampu, tapi punya lahan dan punya sumber daya manusia. Menganggur, punya lahan dekat rumah, ya lebih baik kerja ini.
ya kan? Daripada menunggu BLT yang jumlahnya hanya 300.000 dari desa per bulan, yang kadang juga harus kadang-kadang antri mulai dari pagi sampai sore, ya mending dapat segini. Kerja, manfaatkan lahan, kemudian kerja 4 jam per hari, dapat 2 juta per bulan. Kan lumayan. Ya bagi orang kaya memang kecil Pak. Bagi orang kaya. Makanya sekali lagi saya bilang, bisnis kelor ini untuk masyarakat kecil yang kurang mampu. Ini adalah solusinya. Dan bagi kepala desa yang punya konsep desa mandiri, ini paling tepat. Konsep ini. Pemanfaatan lahan-lahan tidur di desa-desa untuk kemudian diorganisir petani-petani yang ada di sana, sudah kita tanam kelor saja. Kita beli mesin pengeringnya, kemudian kita berkontrak, ya saya beli semua hasil produksinya. Kira-kira begitu. Ya. Sahabat Keloris Nusantara, saya kira penjelasan ini cukup jelas ya. Dan kalaupun ternyata belum jelas, itu nanti kita bisa sharingkan lagi. Bisa melalui komen di YouTube, kemudian nanti memberikan masukan. Nanti saya memberikan lagi penjelasan tambahan dengan membuat video penyempurnaan. Atau misalkan kalau calon petani mitra ini jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat saya di Bone, itu bisa kita ketemu langsung dan saya akan memberikan penjelasan detail kepada Anda semua. Baik, setelah ini yang terpenting yang saya harus jelaskan adalah ini ya. Kita hapus dulu ini. Yang terpenting yang saya harus jelaskan adalah apa sih sebetulnya syarat? Syarat kepemilikan mesin pengering ini. Karena walaupun Anda punya uang, tapi kalau tidak memenuhi syarat untuk memiliki mesin ini, kami dari pihak Plaza Desa Indonesia juga tidak akan mungkin untuk mendistribusi atau menyiapkan mesin ini. Karena memang ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, pertama, lahan. Siapapun yang mau memiliki mesin pengering ini, dia harus punya lahan. Tapi lahannya tidak besar, lahannya tidak luas. Kita hanya butuh 10 are. Atau sama dengan 1000 meter persegi. Atau sama dengan 10 dikali 100 meter. Atau sama dengan 20 dikali 50 meter. Ya. Yang jelas ini intinya. 1000 meter persegi. Mau berapa kali berapa, hasilnya 1000 meter persegi. Itu yang kita persyaratkan. Nah, kenapa, saya jelaskan dulu, kenapa kita butuh lahan 1000 meter persegi kan kira-kira begini. Anggaplah ini lahan. Lahan ini luasnya adalah 1000 meter persegi. Nah, lahan ini dipersyaratkan oleh kita, oleh kami, karena lahan ini akan ditanami kelor dengan populasi 1000 pohon. Ya, jadi lahan ini akan ditanami kelor 1000 pohon. Dengan jarak 1 kali 1 meter. Ya, jadi hitungan 1000 pohon itu sampai di sini pinggirannya. Sampai pinggirannya. Sehingga ketemu angka 1000 pohon. Nah, kenapa mesti 1000 pohon? Ini yang terpenting yang saya harus jelaskan. Jadi ini akan terkait dengan penjelasan sebelumnya tentang kapasitas mesin ini ya. Jadi begini hitungannya. Secara teori, satu pohon kelor itu bisa menghasilkan
1/2 kilogram atau setengah kilogram daun basah. Ya, setengah kilogram daun basah untuk 1 pohon kelor. Berarti kalau kita mencari 2 kilogram daun basah, maka kita butuh bukan 2 ya, 1 kilogram maksudnya ini. Kalau kita cari 1 kilogram daun basah, maka kita butuh 2 pohon. 2 pohon kelor. Ya, untuk mendapatkan 1 kilogram, kita butuh 2 pohon kelor. Karena tadi teorinya ini, setengah kilogram per pohon. Ya, daun basah. Nah, kita kembali. Mesin tadi ini berapa kapasitasnya per hari? Dia kapasitasnya 10 kilogram per hari. Nah, sekarang kalau kita butuh 10 kilogram daun basah per hari, maka pertanyaannya berapa pohon yang kita butuh? Berapa pohon kelor yang kita butuh? Jawabannya adalah 20 pohon. Maka kita butuh 20 pohon kelor per hari untuk memenuhi kapasitas mesin ini sebanyak 10 kilogram per hari. Ya. Nah, 20 pohon ini kita harus antisipasi. Tidak boleh menghitung pas. Tidak boleh menghitung pas. Kenapa tidak boleh menghitung pas? Karena pengalaman saya 2 tahun terakhir ini di lapangan, ternyata kadang-kadang teori ini meleset. Kadang-kadang di lapangan itu 1 pohon itu tidak sampai setengah kilo untuk 1 pohon. Jadi kadang-kadang 1 kilogram itu dia butuh 3 pohon. 3 pohon. Bahkan kadang-kadang ada yang 4 pohon. Jadi maksudnya 4 pohon baru mencapai 1 kilogram. Ya, fakta lapangan ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang 1 pohon itu lebih dari setengah kilo. Jadi 1 pohon lebih dari setengah kilo, hampir 1 kilo. Ini fakta-fakta lapangan yang kami dapatkan selama kurang lebih 2 tahun menggeluti dunia kelor ini. Sehingga kita harus menghitung antisipasinya. Karena kalau kita menghitung pas, berarti 20 pohon ini, ya, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu supaya lebih jelas. Nah, tadi ya supaya tidak dilupa tadi, 1 pohon kelor itu potensinya setengah kilogram. Berarti kalau kita butuh 10 kilogram daun basah untuk memenuhi kebutuhan mesin pengering ini, maka kita butuh 20 pohon. Kita butuh 20 pohon karena ini teorinya tadi. Ya. Nah, kalau mesin ini bekerja 25 kali dalam 1 bulan, ya kan? Berarti kita juga menghitung ini. Berarti 20 dikali 25. 20 dikali 25 kali. Maksudnya ini 20 pohon ini kita panen per hari. Dikali 25 kali panen dalam sebulan.
atau per bulan. Jadi 20 dikali 25, 500 pohon. 500 pohon. Berarti kalau kita ikuti teorinya, maka sebetulnya dengan 500 pohon saja itu sudah cukup untuk memiliki mesin ini dan bisa mensuplai, bisa kasih makan ini mesin selama 25 kali dalam 1 bulan. Kalau mau mengabaikan fakta-fakta lapangan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi PT Moringa Organik Indonesia bersama dengan Plaza Desa Indonesia, kita bersepakat bahwa jangan menghitung pas sesuai dengan teori. Ya, jadi untuk kepemilikan mesin ini dia harus punya lahan. Tadi ada di sini ya persyaratan lahan ya. Itu 1000 meter persegi. Atau sama dengan 1000 pohon kelor. Kenapa harus 1000? Karena ketika fakta lapangannya keluar, meleset, yang tadinya 500 kita butuh untuk 20 pohon per hari, katakannya misalnya ternyata 30 dalam 10 kilo itu butuh 30 pohon. Oke. 30 berarti masih ada lebihnya. Nah, kita ambil yang paling aman deh. Jika 1000 pohon kita persyaratkan untuk memiliki mesin ini, maka ketika pun teorinya jauh meleset sampai 100%, maka masih ada, masih aman. Ini kan kita hanya butuh 500 pohon sebenarnya. Tapi kita persyaratkan 1000. Artinya, kalaupun ternyata sesuai teori, tidak masalah. Tidak mubazir. Ini lebihnya bisa dikasih tetangga, bisa dimasak sayur, bisa dimakan tiap hari, bisa dikasih pakan dan sebagainya. Untuk ternak, ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Artinya bahwa insya Allah kalaupun kita menanam 1000 pohon kelor dan ternyata ada sisa setelah kita kasih makan ini selama sebulan, saya kira itu tidak mubazir. Tidak mubazir. Bisa dimakan kok. Bisa dimakan. Ya, itu syarat pertama, lahan. Tadi ada di sini saya tulis ya, lahan. Ini syarat pertama untuk mendapatkan mesin ini. Kemudian apa syarat kedua? Syarat kedua adalah tenaga. Atau orang. Anda punya uang, tapi Anda tidak punya orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini konsepnya home industry, usaha rumahan, maka kita tidak berpikir bisnis ini dijalankan dengan merekrut tenaga kerja, tidak. Tapi bagaimana bisnis ini dijalankan? Yang menjalankannya adalah orang rumahan itu, orang seisi rumah itu. Sehingga kami persyaratkan itu minimal ada 2 orang, 2 sampai 4 orang. Isi rumah ya. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang untuk menjalankan mesin ini, dan idealnya itu sangat ideal kalau seisi rumah ada 4 orang. Misalnya ayah, ibu dibantu 2 orang anak. Itu keren. Itu ideal sekali. Ideal sekali. Itu kerjanya cuma 4 jam per hari. Insya Allah sangat bisa. Kalau 2 bisa. Kalau 2. Tapi bagi pemula itu masih setengah mati. Tapi bisa. Lambat laun juga akan bisa. Ya, itu. Kenapa? Apa perhitungannya 2 atau 4 ini? Perhitungannya sederhana. Kita butuh 10 kilogram daun basah. Nah, daun basah ini prosesnya kita harus panen dulu di kebun. Panen plus dilorot. Lorot itu dipisahkan antara daun dengan rantingnya. Nah, inilah panen ini butuh orang, lorot ini butuh orang. Sehingga kita persyaratkan bahwa
Kalau mau menjadi mitra petani kelor di Plaza Desa Indonesia, harus punya orang minimal 2, ideal 4. Ya, jadi kalau misalnya 2 orang, satu suami satu istri, ya suaminya panen dulu, kemudian dibawa ke rumah, lalu kemudian berdua kerja masing-masing 5 kilogram suami, 5 kilogram istri. Berarti sama dengan 10 kilogram. Makanlah mesin ini. Ya, sehingga bisa ketemu di angka 2.500.000 per bulan. Kerja 4 jam per hari. Kenapa kerja 4 jam per hari? Karena kelor itu tidak boleh lewat dari 4 jam setelah panen, itu sudah harus diolah di mesin pengering ini. Ini harus masuk. Jadi katakanlah misalnya kita panen jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Berarti tidak boleh lewat dari ini. Jam 12. Yang jelas 4 jam. 4 jam tidak boleh lewat dari 4 jam, ini sudah harus diolah. Nah ini, ya ini terlalu ribet ngelihatnya ya. Jadi saya hapus dulu. Kita hapus dulu. Kemudian kembali di persyaratan pertama tadi, lahan. Kemudian yang kedua adalah manusianya. Orang ya, harus ada orangnya. Ini tadi lahannya minimal 10 atau 1000 meter persegi. Ini tadi orangnya 2 sampai 4 orang. Ini persyaratan ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah harus taat SOP PT Moringa Organik Indonesia. Ya, jadi kita juga ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu nanti menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak yang akan ditandatangani oleh Plaza Desa Indonesia dengan petani. Harus taat SOP-nya. Ya kalau SOP bilang begini, petani bilang saya tidak mau, ya sudah, tidak boleh, tidak bisa kerjasama. Ya silakan cari mitra yang lain. Sekian dulu untuk sementara. Nantikan terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam revolusi nutrisi.